wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yisma'. Allahumma inna na'udzubika minal arba'. Tolong yang kosong diisi. Yang kosong itu suruh maju ya. Ya. Jadi tanda-tanda hati yang sakit, yang pertama, kalau yang sudah kita baca tadi, bahwasanya hati yang sakit itu tidak terasa dengan luka-luka kemaksiatan. Yang pertama. Yang kedua, dia tidak merasa sakit, sedih ataupun bingung meskipun dia dalam kondisi bodoh. Yang ketiga, orang yang hatinya sakit itu dia tidak mau memberikan makanan nutrisi yang baik seperti mendengar murotal, kajian, nasihat. Justru dia suka yang buruk-buruk seperti musik, nyanyian, kalimat-kalimat jorok. Yang keempat, orang yang hati yang sakit itu tidak mengenal Allah, atau kalau mengenal itu sering meremehkan dari syariat atau perintah Allah. Dan yang kelima, ini ditulis di alamat hati yang sehat, yaitu nanti hati yang sakit itu hatinya cenderung terhadap dunia, ya, dan sering lupa terhadap negeri akhirat. Sekarang kita masuk alamatu sihatil qalb. Siapa yang mau baca? Bismillah. Assalamualaikum ta'ala. Alamatu sihatil qalbi an yartahila anid dunya hatta yanzula bil akhirati yaqulla fiha hatta yabqa ka'annahu min ahliha wa abanaiha ja'a ila hadil dari ghoriban ya'khudhu minha hajatahu wa ya'udu ila watonihi kama qala sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi li abdillahi ibni umara kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirin sabirin ka'annaka gharibun au abiru ya abiru sabirin. Rawahu Bukhari wa kullu ma maradul qalbi asarud dunya istau tonahu hatta yasira min ahliha. Naam. Alamatu sihatil qalb. Tanda-tanda sehatnya hati. Ayyartahila, asalnya itu rahila ya, ini tulisan ifta'ala, irtahala yartahilu. An yartahila, yartahila i'rabnya apa? Mahfud. Tanda nasabnya kenapa dengan fathah? Kenapa dengan fathah? Sahih akhir. Kalau dengan huruf ilat nanti kita katakan apa? Muqaddarah, mansub dengan kata muqaddarah. Nanti kalau bersama dengan alif musanna atau wawu jama' hadfun nun. Kayak gitu jangan dilupakan ya. An yartahila 'anid dunya,
Yaitu dia berpaling atau berpindah dari dunia hatta yanzilu menjadi hatta yanzila fil akhirah, hingga dia turun ke negeri akhirat. Ini tanda hati yang sehat itu dia meninggalkan dunia, fokusnya ke akhirat. Wa yahillu fiha hatta yabqa, dan dia halal, yahillu itu halal, bisa menempati, Assalamualaikum warahmatullahi, sehingga dia menetap ka'annahu min ahliya, seakan-akan dia penduduknya. Penduduk apa? Akhirat. Wa abnaiha, dan anak-anak akhirat. Ada dulu judul sebuah drama apa namanya? Surga itu bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya apa sih? Paradis ya. Surga. Rich. Children of Paradise apa dulu? Anak-anak surga. Oh, heaven. Surga itu heaven ya. Berarti children of heaven ya. Itu heaven tadi. Berarti bahasanya beda-beda. Ya, produknya banyak ya bahasa Inggris ya. Yang benar yang mana? Ustaz, bahasa Inggris. Jannah. Swarga ya lah. Children of Swarga, anak-anak surga. Dan itu banyak nasihat dari para ulama kita itu, jadilah anak-anak surga, anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Dalam artian kita ini kampung aslinya itu akhirat. Bapak kita dulu itu juga di akhirat, di surga. Karena suatu kesalahan dikeluarkan dari surga, dan itu banyak hikmahnya. Ya. Dan kita harus kembali hati kita itu ta'alluqnya ke akhirat, ke surga. Kemudian ja'a ila hadhi dar ghariban. Kemudian kita datang ke negeri ini dalam kondisi asing di dunia ini. Ya'khudhu minha hajatahu. Ambil sesuai kebutuhan aja. Antum makan, sekali makan satu suap kan, satu suap. Jangan langsung satu sekop. Ini apa namanya, bahasa kita gambaran ya, ilustrasi semacam itu. Kalau antum di dunia ini cukup rumah satu, cukup mobil satu, atau nggak perlu mobil, cukup motor satu cukup, nggak usah lah numpuk-numpuk. Kalau kita benar sebagai abna'u al-akhirah, jadi kita ngambil sesuai hajatnya. Wa ya'udu ila watani, dan kita nanti akan kembali ke negeri kita. Dan Syekhul Islam juga begitu, memberikan nasihat, jadikan dunia itu seperti kamar mandi, toilet atau WC. Ya. Kalau kita setelah selesai kebutuhan kita hajatnya sudah, jangan di situ terus. Kita makan, misalnya sudah cukuplah untuk menegakkan badan, sudah selesai. Seperti itu ya. Harta, antum kerja, saya kerja 3 jam. Sehari dapat 100, sudah cukup lah, nggak usah banyak-banyak, cukup itu. Nah anaknya banyak, nambah dikit. Jangan kerjanya 8 jam, ibadahnya jam 8. Maksudnya subuhnya jam 8. Ibadah kita itu, umur antum misalnya 60, kalau sehari itu 24 jam bagi 3 berapa? 8 jam. Misalnya umur antum 60, kan kita nggak tahu, ada yang lebih ada yang kurang. Kalau itu 8 jam itu dalam sehari, misalnya 60 dibagi 3 berapa? 20 jam itu tidur tok loh. 20 tahun malah ya. 20 tahun tidur, 20 tahun aktivitas, 20 tahun kerja. Yang aktivitas ini ada ibadah sauprit, ada menuntut ilmu sedikit, ada ghibah banyak, ya kan? Loh, ini jujur, kalau seandainya antum lahir ceprol langsung tidur, langsung belajar, juga langsung ibadah. Ternyata kita lahir selama 2 tahun tidur terus. Ya enggak?
Berarti berapa tahun kita? Itu kalau umurnya 60. Kalau umurnya cuma 40 tahun, bentar lagi meninggal. Ini harus mikir di situ ya. Maka kita harus jadikan dunia ini sebagai negeri persinggahan saja. Sedangkan negeri kita adalah akhirat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Umar. Umar, kenapa kok enggak Umarin? Pak Umar, pas. Kenapa kok Umar kok enggak Umarin? Li Abdullah bin Umar. Mamnu, kenapa dia mamnu? Mama Ajam ngarang. Rayadim ikut wazan fu'al. Umar, Zufar, Zuhal. Masih lupa? Ada berapa mamnu min as-sarfi? Mas Dedi? Ada 10 di Mukhtarat, ada 11 di Rasulullah, lupa. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun." Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing. Antum pernah jadi orang asing enggak? Datang ke walimahan enggak diundang? Itu asing enggak? Antum kalau antum orang asing gimana? Nyantai, tidur gitu? Enggak tenang. Ya enggak? Antum diundang di hotel. Ternyata yang undang presiden dengan menteri. Antum qadarullah pakai baju jubah. Tenang enggak antum? Nah, di situ namanya orang asing, dia bersikap hati-hati, waspada, dan dia senantiasa sadar. Enggak orang namanya orang asing datang sampai akhir, enggak ada di sana. Ini kalau kita di dunia seperti itu berarti kita harus hati-hati, sadar kapan-kapan kita mati, kita siap-siap bekal. Au abiri sabilin atau orang yang lewat. Namanya orang lewat, antum musafir itu. Antum misalnya rumahnya di mana? Di Salatiga. Antum dari Solo, lewat Boyolali. Antum namanya lewat itu ngapain? Tidur-tidur dulu 20 tahun dulu. Ada. Segera pingin cepat. Makanya orang-orang dahulu, para ulama salafun saleh, mereka itu berkeinginan cepat ketemu. Sampai minta, ya Rasulullah doakan supaya nanti saya tombak di sini. Mintanya gitu. Kalau antum, tak usah Pak Yai, doakan ya. Saya ini nggak disuruh untuk perang. Karena saya baru nikah. Dan beberapa sahabat waktu nikah kemudian genderang perang, jihad, belum menyicipi istrinya keluar. Siapa itu? Nggak tahu. Handolah yang dimandikan oleh malaikat ghasilul malaikah. Udah ngalamin ngaji lama nggak kenal apa. Yo baca sendiri nunggu dibacakan ya rampung-rampung. Iya. Ya kalau mau gitu berarti antum harus setiap hari ikut bikin kajian. Jadi kerjanya 3 jam. Kajian ini sirah, ini kajian ini, nanti setiap hari baca. Habis itu nanti nggak ada yang datang. Ya. Rawahu al-Imam al-Bukhari. Diriwayatkan al-Imam Bukhari di sini. Di sini sahih dalam kitab Riqaq. Wa kullama maridal qalbu atharud dunya. Ketika sakitnya hati itu berpengaruh kepada dunia, istautanaha, maka dia itu menjadikan dunia itu sebagai tempat tinggal, sebagai negerinya. Hatta yasira min ahliya, sehingga dia menjadi ahli dunia. Ini jamaah, kalau hidup kita ta'alluqnya hanya dunia, maka kita ini menjadikan dunia sebagai kampung kita. Perhatikan, kalau antum punya kampung sendiri dan antum merasa nyaman di situ, mau nggak antum pindah? Enggak. Orang yang menjadikan dunia ini sebagai kampungnya, dia sudah nyaman di dunia, dia akan takut yang namanya mati. Dia cintanya dunia akan berlebihan, dan itu yang diabarkan oleh Rasulullah SAW. Orang kafir itu nggak akan gentar dengan kita
kalau kita sudah kena penyakit al-wahn. Apa itu wahn? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Siapa yang siap mati malam ini? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini mengingatkan saya pribadi dan antum sekalian jemaah, kita pas nyempeda bisa jadi kita sudah hati-hati ditabrak dari belakang. Ya kan? Kita berjalan sudah hati-hati, bisa jadi nanti kejatuhan apa. Berarti kita harus waspada, siap-siap. Ini bukan kampung kita. Ini darul bala wal mahana. Ini adalah negeri ujian. Maka orang-orang saleh itu lelah tinggal di dunia. Lelah. Kalau ada orang yang meninggal, ya Allah, saya ingin dipanggil seperti fulan. Ya Allah, saya ingin meninggal seperti Alam. Gitu. Jangan kita, ya Allah, nantilah. Saya belum menikah, yang belum nikah, yang sudah nikah, ya Allah, saya belum merasakan poligami. Ya Allah. Padahal di akhirat antum meskipun belum nikah, antum bakal nikah dan banyak istri antum. Ya, antum bakal nikah dan banyak istri antum. Gak usah khawatir. Wa min alamati, udah dibaca belum? Wa min alamati sihhatil qalbi annahu la yazalu yadribu ala sahibihi hatta apa ini? Yani ba ilallah. Di antara tanda sehatnya hati bahwasanya hati tersebut senantiasa mengingatkan pelakunya, mengingatnya pemiliknya, sehingga dia itu kembali kepada Allah. Wa yakhbathu ilaihi, dan dia kembali kepadanya. Wa yata'allaqu bihi ta'alluqul mahabbil mutarri ila mahbubihi, dan mengaitkan ikatan cinta yang harus kepada yang berhak untuk dicintai. Wa yastaghni bihubbihi an hubbi man siwah, maka dia merasa cukup dengan cintanya dari cinta-cinta selainnya. Di antara antum ada yang pernah enggak merasakan mencintai Allah melebihi dari cinta yang lain? Jadi antum itu melihat wanita enggak senang gitu loh. Makanya bukan enggak ada keinginan menikah, bukan. Makanya enggak ada rasa seperti mencintai pada Allah. Ada harta gitu, cuma harta. Pernah gitu enggak? Belum ya. Jadi kalau cinta kepada Allah itu luar biasa, itu hatinya senantiasa ta'alluq, terikat kepada Allah. Melihat keindahan, memuji Allah. Melihat kebesaran, memuji Allah. Melihat kecelakaan, memuji Allah. Semua terus Allah akan dipuji. Dan ini cinta yang benar, bukan cintanya sufi. Kalau sufi sambil nari itu salah. Dan kalau kita lihat buku-bukunya Ibnul Qayyim, Ibnu Rajab, bukunya Syekhul Islam, bagian Ibnu Qudamah, itu bagus membahas masalahnya. Ya. Jadi kalau cinta benar kepada Allah itu beramal seberat apapun yang orang lihat itu ringan. Mengeluarkan harta itu gampang. Ya. Kemudian rintangan antum belajar itu mudah. Antum jauh, hujan, nggak ada uang, sekarang dibuka kajian, itu jadi ringan. Dan antum belum makan dari pagi. Itu kalau antum benar cintanya pada Allah, segala sesuatu yang berkaitan seperti menuntut ilmu, ibadah itu jadi gampang. Belum pernah. Inna fil jannati inna fid dunya jannatan. Man lam yadkhulha lam yadkhulil jannatal akhirah. Sesungguhnya di surga ini ada, di dunia ini ada surga. Barang siapa yang belum masuk padanya, maka dia susah nanti masuk surga akhirat. Apa itu surga dunia? Kenikmatan, kelezatan beribadah kepada Allah. Antum baca Al-Quran nikmat, sujud nikmat, pas doa nangis nikmat. Yang belum pernah berusaha, yang sudah pernah diulang-ulang. Ya.
Apalagi nikmat lagi kalau kualitasnya bagus, memperbaiki niat. Jadi kita sibuk dengan urusan diri. Antum mau bisa mencari aib sendiri, mau tidur mikir, saya tuh di Mahat Ilmi sudah 4 tahun, nggak haji, nggak lancar-lancar. Saya tuh salahnya di mana? Cari aib sendiri. Terus yang baru masuk, saya ini muda sendiri kok, hafalannya kok nggak seperti yang sudah tua-tua. Nyari aib terus, itu enak. Jadi antum ketiduran sudah doa, lupa aib orang lain. Besok lagi gitu lagi. Makanya diajarkan oleh Hasan Al Basri atau Fudail bin Iyad, kalau melihat orang yang sudah sepuh, Masya Allah, pahalanya sudah banyak, ilmunya banyak. Kalau lihat anak muda, Masya Allah, dosanya masih sedikit ini. Jadi kita itu terasa itu, jangan dibalik. Nah, lihat yang sudah sepuh ini, dosanya akeh kan? Yang lihat anak muda, nanti tahu apa pengalaman? Ilmunya sedikit. Ini yang jadikan kita kiber, sombong. Harus dibalik. Tapi itu kalau nggak dilatih nggak bisa, karena setan itu masuk terus. Kita punya hawa nafsu. Ya, maka usahakan cinta kepada Allah. Wa bi dzikrihi an dzikriha maswa. Dan mengingatnya, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dari mengingat yang lain selain Allah. Wa bi khidmatihi min khidmati maswa. Dan kita berkhidmah. Berkhidmah itu melayani, dari melayani selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum ingin jadi pasukan Allah, antum ingin jadi penolong Allah, sekarang pelajari ilmu Allah, sebarkan ilmu Allah, kemudian antum sabar dalam menyebarkannya. Antum sabar dalam ibadah, itu termasuk menolong agama Allah. Dan Allah tidak butuh kita. Ibadah kita, sholat kita, sedekah kita, Allah nggak butuh. Kita yang butuh. Kita yang butuh untuk pahala, kita yang butuh untuk bekal kita nanti di akhirat. Karena Allah itu Maha Kaya. Abdul Ghani, Allah Al-Ghani. Abdul Ghani benar? Masih ingat saya, ya. Antum Abdul Ghani sudah bisa bacakan? Oh belum. Ya sabar. Insyaallah nanti bisa. Lanjut Mas Rayadim. Amin alamati sihatil qalbi annahu idza fatahu wirduhu au ta'atun minat ta'ati wujida bidalika alaman a'damu min ta'allumil harisi bi fawati malihi bi wafaqdihi wa min alamati sihatihi anahu yastaku ilal khidmati kama yastaqul ila ta'ami wasyarabi qala Yahya ibnu Mu'adzin man surra bi khidmatillahi surratil asya'u kulluha bi khidmatihi wa man qarat ainuhu billahi qarat uyunu kulli akadin bi nadori ilaihi. Naam. Wa min alamati sihatil qalbi, di antara tanda sehatnya hati, annahu idza fatahu wirduhu, bahasanya kalau dia kehilangan wirduhu, kehilangan bacaan Al-Qur'annya. Bacaan Al-Qur'an itu ada juz, ada setengah juz, ada per wirid. Satu wirid berapa? Ada wirid-wirid tahu kan? Rubu. Nah, berarti seperempat. Kalau seperempat itu kan Al-Quran itu satu juznya 10 lembar. Kalau seperempatnya berarti 2,5. Kan rubu 2,5. Lah, kalau dia hatinya yang bersih, dia kehilangan 2,5 lembar baca atau satu ketaatan dari ketaatan kepada Allah, itu dia rasanya itu rugi sekali, nyesel sekali. Tapi kalau hatinya, ini hati yang sehat, hatinya sakit,
sehari nggak ngaji itu nyuantai, nggak ada beban. Ya Pak ya, ya kan? Antum kalau sehari nggak ngaji sama sekali, ya, ini termasuk hatinya sakit. Jarang ngaji gimana? Nggak harus pegang Al-Quran, antum kan punya hafalan. Ustaz juz 30 aja, nggak apa-apa, juz 30 baca. Sama sekali nggak. Motoran ngaji itu, antum sini mau kiri, jangan selesai ya. Ya, baca itu Al-Quran. Kalau sehari sama sekali nggak baca Al-Quran, terus sholatnya baca apa? Nah, ngelamun. Nah ini orang yang hatinya sehat semacam ini. Wujida lidzalika alaman, maka didapati padanya itu sakit. A'dhamu min ta'allumil haris bi fawati malihi wa faqdi. Dan ini rasa sakitnya itu lebih daripada orang yang kehilangan harta, ya, kehilangan bendanya. Orang yang hatinya sakit, hatinya sehat gitu. Dia kalau kehilangan suatu ketaatan, wah hari ini nggak sholat duha, wah hari ini kok nggak sholat malam, hari ini kok nggak ini. Ini harus dilatih. Sifat orang beriman itu semacam itu. Wa min alamati sihhatihi, dan diantara tanda sehatnya hati, annahu yashtaqu ilal khidmah, dia itu kangen untuk melayani, untuk jadi pelayan. Kama yashtaqul ja'i'u ila ta'am wa syarab, sebagaimana orang yang lapar itu rindu dengan makan dan minum. Kalau kita ngomong di sini, anak ngomong di sini, antum mungkin nggak bisa membayangkan, karena rata-rata antum belum pernah kelaparan. Kalau antum mau ingin bayangkan ini, 2 hari nggak usah makan, pada itu lihat makanan, baru antum bisa bayangkan. Karena kasih tahu ya ikhwan, kita ini hidup di zaman yang jarang lapar. Saking jarangnya lapar, kita makan sering kekenyangan, sering buang, maka hati kita itu sedikit yang bersih. Karena diantara hati yang mau bersih itu harus qillatul aql, sedikit makan. Ya, Yahya bin Mu'ad yang ini kita mau baca, beliau pernah mengatakan, man kathura syab'uhu kathura lahmuhu. Di sini nggak ada. Orang yang banyak kenyangnya itu nanti banyak dagingnya. Itu secara umum. Meskipun ada orang makan banyak tapi nggak bisa gemuk ya. Wa man kasura lahmuhu kasurat syahwatuhu. Orang yang banyak dagingnya gemuk, secara umum juga syahwatnya banyak, besar. Wa man kasurat syahwatuhu kasurat dunubuhu. Orang yang besar syahwatnya itu banyak dosanya. Wa man kasura dunubuhu qassa qalbuhu. Orang yang banyak dosanya itu hatinya keras. Wa man qassa qalbuhu ghuriqa fi afati dunya wa zinata. Dan orang yang hatinya itu keras, dia akan mudah tenggelam di dunia dan kenikmatan dunia. Yang gemuk-gemuk bukan karena makan, nggak usah tersinggung. Ini beliau ngomong ya, dan ini benar secara umum seperti itu. Ya, orang-orang yang makan hal itu dan dia nggak memperhatikan makanannya, akhirnya syahwatnya gede-gede. Tapi ada sebagian orang kayak anak makannya dikit, Pak Bambang makannya dikit, saya tahu, tapi bisa gemuk. Ada teman saya itu makannya 2 piring, tapi kurus. Antum makannya banyak apa dikit? Banyak juga ya. Nah, Yahya bin Mu'ad beliau mengatakan, man surra bi khidmatillahi surratil asya'u kulliha. Barang siapa yang suka, senang berkhidmah atau melayani Allah, maka segala sesuatu semuanya itu senang melayani dirinya. Ulama yang benar-benar ulama, alim robbani, meskipun dia nggak punya apa-apa, bajunya juga biasa, dia jalan, orang itu pengen, Ustaz tak bawakan ini, Pak Yai tak bawakan ini, itu jelas. Ya enggak? Karena kita itu kalau ada orang yang benar ikhlas pada Allah, tawadhu lillah, kemudian dia berusaha memperbaiki hati, kita itu segan. Dia itu wibawa, dan itu enggak dibikin-bikin. Dan itu sudah kodratnya semacam itu.
Wa man qarrat ainuhu billahi qarrat uyunu kulli ahadin bin nadhar ilahi. Barang siapa yang matanya ini akan merasa senang melihat Allah, untuk Allah, bersama Allah, maka setiap mata-mata memandang itu senang melihat dia. Jadi para alim ulama yang robani, para wali-wali Allah, mereka mungkin rumah biasa, pakaian sederhana, mungkin dia makan juga jarang, tapi orang melihat itu, aduh, enak. Ya Pak ya, pernah lihat gitu? Waduh, bahaya, nggak pernah lihat orang-orang soleh. Para alim ulama antum lihat, masyayikh itu kalau berfatwa, kalau kajian, kadang mereka itu nggak pakai retorika, nggak pakai intonasi naik turun, nyantai. Tapi kenapa kok masuk? Itu ya. Ini sunatullah ya dari Allah gitu. Kalau kita tawaduk karena Allah angkat di hadapan manusia. Dibalik, kalau kita sombong, angkat diri, maka Allah akan rendahkan. Meskipun kaya, ganteng, kuat, bajunya bagus, orang mandang, gak males. Ini nyata. Ya. Maka kalau kita usahakan semuanya lillah. Wa min alamati sihhati, di antara tanda sehatnya, an yakuna hammuhu wahidan. Dia menjadikan tujuannya itu satu. Wa an yakuna fillah, yakni fi taatillah, yaitu dia menjadikan tujuannya untuk taat kepada Allah. Al-Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan, man lam yakun waqtuhu lillah wa billah fal mautu khairun lahu minal hayah. Barang siapa yang waktunya bukan untuk Allah, bukan karena Allah, matinya itu lebih baik daripada hidup. Kalau orang bukan karena Allah, bukan untuk Allah, pasti dia maksiat, berdosa, pasti dia membuang-buang kenikmatan dari Allah. Maka lebih baik dia mati. Hafal? Man lam yakun waqtuhu lillah wa billah fal mautu khairun lahu minal hayah. Lebih baik mati. Barang siapa yang waktunya bukan karena Allah, bukan untuk Allah, maka kematian itu lebih baik baginya daripada hidup. Disebutkan beliau dalam Ad-Da' wa Dawa halaman 186. Wa min alamati sihhati, dan di antara tanda sehatnya hati juga, an yakuna asyahhu biwaqtihi. Dia harus bakhil dengan waktunya. Bakhil dengan waktu boleh. An yadhhaba dha'ian min asyaddin nas syuhhan bimalihi. Yang dia itu menjadi manusia yang paling bakhil, bahkan lebih bakhil daripada manusia yang bakhil dengan hartanya. Disebutkan oleh Hasan Al-Basri, beliau menceritakan sahabat-sahabat Nabi, adraktu aqwaman, aku menjumpai suatu kaum sahabat-sahabat Nabi. Karena ahadum, di antara mereka itu asyahhu ala umrihi minhu ala darahimihi wa danaririhi. Mereka itu lebih bakhil waktunya, melebihi daripada bakhilnya terhadap orang dengan emas dan peraknya, dengan uang dirham dan dinarnya. Di atas ya. Bahkan sebagian mereka tabiin diajak santai-santai, ayo kita keluar untuk apa? Kalau antum ya bisa menghentikan matahari, nggak apa-apa, ngajak ngobrol saya. Akhirnya waktu untuk belajar, untuk ibadah, untuk belajar, untuk ibadah. Apakah ini berarti kita nggak boleh kumpul dengan orang-orang? Boleh. Jangan salah paham kayak gini ya. Antum ngobrol boleh. Tapi kalimat boleh kalau sekarang diberikan orang, ya orang itu salah paham sekarang. Dikatakan boleh kayak wajib. Untuk Mahat Ilmi yang jumlahnya 200 ini santri, kalian boleh nggak masuk, besok nggak ada yang masuk. Kalimat boleh seakan-akan wajib. Jadi kalimat salah kan? Yaudah, besok boleh masuk, boleh apa? Untuk yang nggak masuk boleh, besok boleh masuk. Yang nggak ada yang masuk juga.
Nanti saya melihat di zaman ini kalimat sunnah ini digunakan untuk meninggalkan. Ini apa hukumnya? Sunnah. Oh, nggak dilakukan, sunnah. Ini apa? Makruh. Oh, makruh di jalanan terus. Di zaman ini seperti itu. Iya apa ya? Iya apa ya? Antum kalau tahu sunnah langsung diamalkan nggak? Ini sunnah. Apa sunnahnya? Bekam misalnya. Oh, sunnah. Sunnah kita aja. Sunnah. Amalkan ya ikhwan kalau antum mampu. Ya. Siapa tahu kematian itu mendahului daripada keinginan antum. Wa min alamati sihhati, di antara tanda sehatnya hati lagi, an yakuna idza dakhala fi shalah, yaitu apabila dia masuk di dalam salat, dzahaba anhu hammuhu wa ghammuhu bidunya. Dia kalau hatinya bersih, masuk dalam salat, keinginan, harapan, tujuan dia untuk dunia itu hilang semua. Jadi mulai takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi semuanya, pemimpinnya, ya, atasannya, gedungnya, bangunannya, titelnya, semuanya kecil. Wa wajada fiha rahatahu wa na'imahu, dan dia mendapati di dalam sholatnya itu ada istirahat, ada kenikmatan. Makanya Rasulullah tuh kalau capek ngitung ghanimah perang, capek ngurusi istri-istrinya, capek dengan orang-orang yang jahat, yaitu orang-orang Yahudi atau orang-orang musyrikin, beliau mengatakan, ya Bilal, arifna bis shalah. Bilal, istirahatkan kita dengan sholat. Kalau kita sebagian ini di zaman ini, ya imam, istirahat dulu sholatnya. Sholat suruh istirahat dulu. Panjang dikit istirahat dulu. Antum kalau mau buktikan ngimami di suatu tempat agak panjang dikit lah, dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti suara batuk muncul, sehingga ada corona. Ya saya nyoba-nyoba gitu ya, agak panjangan lah. Coba pendek besok. Oh ternyata nggak ada suara. Gitu, ya. Ini sakit hatinya ikhwan, sakit hatinya. Ya. Wa qurrata ainihi, dan didapati sejuk pandangan matanya, wa surura qalbihi, dan senang hatinya. Ini kalau hatinya sehat, hatinya bersih, sholat itu nikmat, semakin panjang semakin nikmat. Memang kaki kita awal-awal itu merasa seperti besar. Kalau antum sholat nggak sampai bengkak, kita belum pernah sholat sampai bengkak siapa? Sholat bengkaknya Nabi itu habis isya sampai menjelang sahur. Sampai Bilal, ya Rasulullah kapan kita sahur? Ya Bilal, kapan kita sahur? Bilal ngomong gitu. Kata Rasulullah, bentar lagi. Itu bengkak bener. Ustaz, antum kalau imamin bengkak nggak? Nggak bengkak kita itu. Cuma rasanya agak keringgingan itu ya, kemang, agak deng-deng gitu Pak. Dan di sini saya merasakan bentar. Kalau dulu kan saya di Mahat, sholatnya jam 1, selesai jam 4. Meskipun sahurnya nanti cuma 15 menit, 10 menit. Bener, itu rasanya agak berat lagi. Di sini di Sukoharjo, mau di Ukhuwah, mau di Islam Center, masih pendek, kanan menurutnya gitu. Kita harus tambahi 1 jam lagi. Besok diusulkan aja. Masih pendek. Dulu kan jam 1 sampai jam 4. Di sini kan jam setengah 2, jam 2 sampai setengah 4. Harusnya besok jam 1 dilatih. Tapi antum Ramadan ini antum baca lagi. Kalau antum nggak bisa bahasa Arabnya, antum baca yang terjemahan tidak masalah. Sudah ada yang nyusun di antara asatidah kita juga kayak gini, antum baca pelan-pelan. Dan itu renungi, benar. Kalau nggak gitu nanti nggak masuk. Kita ini jauh dari mereka. Ya, aina nahnu min akhlaqis salaf. Aina nahnu min ibadatis salaf. Aina nahnu min tazkiyatun nufusis salaf. Kita tuh jauh. Tapi kita kadang merasa nyantai. Karena kita nggak mengetahui kehidupan mereka. Jarang membaca sirah-sirah. Maka pelajaran sirah itu juga penting. Ya, harus dibaca. Tazkiyatun nufus juga penting, fikih juga penting, akidah penting. Semuanya penting. Kalau sudah tahu penting, jangan terlambat masuk terus. Ya, nanti tahu hasilnya. 6.
Ini isya ya? Kok cepat sekali? Kita sampai jam 7 kan? Tinggal dikit. Oh nanti ganti ya dah. Wa min alamati sihhati alla yaftarra an dzikri rabbih. Dan di antara tanda sehatnya hati, dia itu tidak tertipu dari zikir pada Rabbnya, alias dia itu senantiasa zikir pada Rabbnya. Wala yas'amu min khidmati, dan tidak merasa lelah untuk melayaninya. Wala ya'nasu bi ghairihi illa biman yadullu alaihi wa yudzakiruhu bihi. Dan dia tidak ya'nas itu apa? Selesai. Anisa ya'nasu bi ghairihi, dan dia tidak mementingkan ya selain Allah, kecuali kepada orang yang menunjuki dia dan mengingatkan dia tentang Allah. Jadi nggak terlalu peduli dengan orang-orang. Jadi kalau antum hatinya sehat, misalnya ada orang dolimi antum, ya sudah, ambil harta antum, ya sudah, hutang 100 antum, ya sudah, biarkan. Tapi dia peduli dengan orang yang mengingatkan, akhi ayo sholat, akhi ayo belajar, itu dia peduli. Kalau hal yang masalahnya, wis gurun dunia, Allah akan ganti pasti. Ya, anak berapa kali didolimi orang gitu, utang usah, ngomongnya bagus, utang usah, gini. Kalau utang tuh melas gitu, kita nggak tega. Ya, tapi kalau giliran ditarik, males dia. Ditelepon nggak diangkat, pas diangkat kita yang dimarahin. Masa uang segitu aja ditarik? Ya ini kehidupan ini nyata. Saya 3 kali dilakukan semacam itu. Ya Ana minta pada Allah gantinya aja saja. Dan mudah-mudahan dia dimudahkan urusannya. Ya, jangan dibalik ya. Wah, terus lupa sama Allah kita. Nah, akhirnya nanti tengkar dengan dia, akhirnya jelek semua. Wa minha an yakuna ihtimamuhu bitashihi amal. Ini penting ya, ikhwan. Dan di antara tanda hati yang sakit, yang sehat, ihtimamnya, perhatiannya bitashihil amal. Memperbagus, memperbaik, memperbetul amalan. A'dhamu minhu bin amal. Lebih agung menurut mereka daripada sekedar amalan. Salat penting, sedekah, puasa penting semua. Tapi bagaimana salat kita itu benar? Bagaimana puasa kita benar? Bagaimana ibadah-ibadah kita ini benar? Ikhlasnya karena Allah, tata caranya sesuai mirip dengan tuntunan Rasulullah, itu yang lebih penting lagi. Karena buat apa memperbanyak jumlah? Kuantitas ternyata kualitasnya nggak ada. Ada orang sholat ternyata dapatnya cuma setengah, ada 1/4, ada 1/8, bahkan ada 1/10. Bahkan Rasul menyebutkan ada orang sholat 60 tahun tidak diterima sama sekali oleh Allah. Bisa jadi nggak pernah ikhlas, bisa jadi nggak sesuai contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini penting, salafun saleh perhatian terhadap ini. Wa yahrisu 'alal ikhlas fihi, maka mereka hirs, semangat untuk ikhlas di dalamnya, an-nasihah, menasihati, wal mutaba'ah, mengikuti contoh, wal ihsan, berbuat baik terus, wa yashhadu ma'a dzalika minnatallah 'alaihi fihi, dan dia menyaksikan tentang karunia Allah padanya, wa taksiruhu fi haqqillah, sedangkan dia itu wa taksir, meremehkan dari hak Allah. Jadi dia menyadari diri. Ini dari Allah, kita harus bersemangat untuk memperbaiki dan memperbaiki. Nah ya ikhwan, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan antum sekalian, dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadikan pemberat amal kita nanti di yaumul qiyamah, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan suatu kaum yang mudah menerima kebenaran dan mudah dimudahkan dalam mengamalkan kebenaran tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.